Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Lensa Merah Purwakarta. Di konten kali ini kita datengin orang yang spesial, yang mungkin juga salah satunya dicariin sama emak-emak pasca pendidikan di COVID, Bapak Dr. Haji Purwanto MPD. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Pak Purwanto, sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Aduh, terima kasih kita teman-teman Lensa Merah udah diundang Pak ke Lensa Merah. Bapak. Ya, luar biasa sekali. Karena suasananya masih COVID Pak, tentu masyarakat di luar juga banyak yang nanyain sebetulnya COVID Purwakarta ini kan sudah genap 1 tahun. Ya. Nah, bagaimana sih Dinas Pendidikan atau Bapak beradaptasi, mentransisi kebijakan dalam masalah pendidikan, Pak? Iya. Ya, memang tentu semuanya udah jenuh, bosan ya. Iya. Anak-anak udah pengen ketemu sama guru-gurunya. Orang tua sudah bosen mungkin ya di rumah melihat anak-anaknya terus ngerjain tugasnya harus dalam pemantauan orang tua. Iya. Gitu ya. Ya memang kondisi ini kan kita dipaksa oleh keadaan, oleh COVID, dimana ini udah setahun. Jadi 1 tahun ajaran itu, 1 tahun ajaran itu anak-anak nggak ketemu sama gurunya. Betul. Nah ini memang harus kita maklumi bersama. Tapi saya sebagai pemerintah itu udah menyampaikan kemana-mana, ke orang tua, ke bupati, ke pemerintah pusat, ke guru-guru bahwa walaupun kondisinya seperti ini, pembelajaran tidak mungkin terhenti. Iya, Itu betul, tidak mungkin betul, terhenti karena kalau pembelajaran terhenti, anak-anak nggak dapat pelajaran, maka bisa dibayangkan terbuang itu waktu 1 tahun itu, dan mereka dikhawatirkan akan menjadi generasi yang kehilangan gitu ya, yang kehilangan ilmu yang harus dia dapatkan. Oleh karena itu sebisa mungkin kita memberikan layanan kepada anak-anak didik, dan saya sudah menjamin kepada Bupati bahwa anak-anak di Purwakarta itu akan dilayani terus walaupun dalam kondisi COVID dengan bagaimanapun caranya gitu ya. Dan saya pastikan ke seluruh kepala sekolah, pengawas, guru-guru bahwa mereka harus terus memberikan layanan kepada anak-anak. Bahkan saya udah sejak hampir 3 bulan yang lalu mungkin ya, 3 bulan mewajibkan sekarang anak-anak belajar itu pakai baju seragam walaupun ada di rumah. Meskipun di rumah. Ya, karena untuk apa? Untuk membantu memantau masyarakat. Betul. Masyarakat bisa ikut memantau agar anak-anak itu di jam sekolah nggak keluyuran. Betul, Pak. Nggak ada di luar di luar main gitu ya. Kan akan kelihatan kalau anak-anak pakai seragam main berarti dia nggak belajar. Dan saya udah minta ke masyarakat, ke pengawas, ke siapapun, kalau ada anak-anak pada jam belajar itu dia lagi main di jalan, harus ditanya dia sekolah di mana, belajar atau tidak, gurunya siapa, kepala sekolahnya siapa. Dengan begitu apa? Dengan begitu nanti kita akan bisa mengetahui, berarti kalau anak ini nggak belajar, gurunya tidak memberikan layanan dengan baik, kepala sekolahnya tidak menginstruksikan gurunya untuk memberikan layanan dengan baik. Gitu. Jadi apalagi sekarang Pak, di luar kota mah nyaru anak sekolah tuh. Nyaru itu apa? Galondrong. Oh ya. Rambut Jawa. Kalau di Purwakarta mah dipantau berarti Ya, Pak ya. dipantau. Kita berupaya lah agar ya kondisinya memang seperti ini. Kondisi seperti ini, kemudian memang kita tidak boleh tatap muka gitu. Dan kita bagaimana caranya sebagai pemerintah itu membuat regulasi, membuat pengawasan agar hak-hak anak tentang pendidikan itu tidak terbuang. Iya, karena Hak-hak tetap dipenuhin. Gitu. mungkin karena di masa yang akan datang juga, meskipun sekarang COVID terhenti, persaingan mah tidak Iya. berhenti. Kan lebih kompetitif ke depan. Iya, Jadi kalau hari ini anak-anaknya tidak kita
buat mereka belajar sedemikian rupa, ya bisa dibayangkan dunia semakin kompetitif mereka nggak belajar gitu. Nah, terus gini Pak, baca di media mainstream nih, mungkin ini jadi salah satu program di Disdik Purwakarta terkait strategi kemandirian pangan Pak. Ya. Nah, yang konsep itu program tatanen di Balai Atikan Ya. itu seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, gini, jadi tatanen di Balai Atikan itu sesungguhnya upaya kita untuk mengenalkan anak pada dirinya, mengenalkan anak pada lingkungannya, dan mengenalkan anak pada Tuhannya, gitu. Nah, gerakan tatanen di Balai Atikan tadi disebutkan sebagai upaya kita memberikan kesadaran kemandirian pangan terhadap anak-anak, terhadap masyarakat, bukan ketahanan. Jadi beda antara ketahanan dengan kemandirian. Kalau kemandirian itu kita mencukupi pangan dengan dengan upaya sendiri. Beda dengan ketahanan. Kalau ketahanan pangannya cukup tapi bisa dapat dari mana aja, ya, dari mana aja bertahan. Ya. Ini kita kemandirian pangan. Nah, ini saya sampaikan bahwa gerakan tatanan di Balai Atikan ini adalah menumbuhkan kesadaran ekologis, kesadaran hidup lingkungan terhadap anak-anak kita, di mana nanti belajar itu kontennya tatanan di Balai Atikan, tapi strateginya, pendekatannya, metodenya adalah pendekatan berpikir tingkat tinggi atau kementerian menyebutnya HOT. Pendekatannya bisa menggunakan sains, teknologi, engineering, dan matematik, atau bisa scientific learning, bisa discovery, inquiry learning. Jadi gerakan tatanan di Balai Atikan itu juga tidak boleh dipahami bertani di sekolah. Kalau bertani di sekolah gampang, guru, kepala sekolah, anak-anak, ayo kita bercocok tanam, nanam, nebur benih, menanamkan bibit, udah beres. Tidak. Dan gerakan tatanan di Balai Atikan juga bukan gerakan penghijauan di sekolah. Kalau penghijauan di sekolah, guru-guru sama anak-anak bisa, atau kepala sekolahnya nyuruh penjaga beli ke tempat kebun sayur, pindahin ke sekolah, atau beli ke tukang taman, pindahin, udah sekolah jadi hijau. Bukan. Tapi gerakan tatanan di Balai Atikan itu adalah bagaimana kita membuat anak-anak itu melalui proses pendidikan. Misalnya gini, tatanan di Balai Atikan itu membuat anak-anak melihat masalah, memecahkan masalah. Gitu. Misalnya di sekolah, oh ini tanahnya tandus, gersang. Nah, ini untuk agar bisa subur harus diapakan? Ya? Berarti anak-anak harus belajar membuat tanah itu menjadi subur, membuat campuran pupuk, tanah dicampur dengan kotoran hewan, dengan nah dengan skala perbandingan. Nah, ketika dia belajar skala perbandingan, maka sesungguhnya ia sedang belajar matematika. Ketika ia mengukur tanah, misalnya ini kita akan melakukan kegiatan tatanan di Balai Atikan ini, kita punya lahannya kering, maka harus ada pemecahannya seperti apa. Ini lahannya ada segini, kita ukur berapa meter. Nah, di situ anak-anak udah belajar mengukur tanah. Kemudian akan kita buat bedengannya seperti apa? Apakah persegi panjang, apakah bulat, lingkaran seperti itu di kebun saya, atau segitiga. Nah, itu nanti anak-anak bisa mengukur itu luasnya berapa, ini segitiga. Itu udah matematika. Gitu. Nah, ini adalah pembelajaran yang terintegrasi berbagai macam lintas pelajaran, lintas ilmu. Gitu. Jadi ini hanya tatanan di Balai Atikan adalah materi yang bisa didekati dengan berbagai macam mata pelajaran dan pendekatan belajar gitu. Dan ini kalau nggak salah dijadikan workshop ya Pak ya, untuk inovasi ekobrik dan scientific learning, workshopnya di SMPN 2 Pasawan Pak ya? Iya, kita melaksanakan ini di semua sekolah karena ini kan kita itu tatanan Balai Atikan itu menggunakan prinsip permakultur, bekerja dengan alam. Kita tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan kimia, tapi kita bekerja dengan alam, memanfaatkan cacing, memanfaatkan bakteri, hama yang ada itu kita kita pelihara gitu, agar karena ekosistem itu harus terjaga dengan baik gitu, memanfaatkan barang bekas. Kita tidak menganjurkan ke sekolah-sekolah itu tatanan di Balai Atikan semuanya beli, enggak. Jadi
benih itu berasal dari masyarakat, dikumpulkan, anak-anak suruh mencari benihnya dari mana, dari kampung neneknya, dari kampung bapaknya, atau dari sekitarnya. Kemudian apa, media-media tanamnya juga dari sekitar, menggunakan kotoran domba, menggunakan tanah, tidak boleh beli. Ininya juga peralatannya tidak boleh beli, yang ada aja ban mobil, ban sepeda, genteng bekas, palet kayak gitu dimanfaatin. Nah, ini adalah upaya untuk apa? Untuk membuat anak-anak kita itu produktif, kreatif, kemudian bisa berpikir. Karena apa? Kelemahan pendidikan kita itu adalah anak-anak kita tidak dibiasakan menangkap masalah dan menyelesaikan masalah. Dan itu dilakukan oleh Jepang. Jepang itu tahu betul bahwa tanahnya tidak subur, tanahnya sedikit, sehingga di sekolah-sekolah diajarkan bagaimana memecahkan masalah. Sehingga Jepang hari ini bisa menanam sayuran, menanam padi di dalam gedung. Karena apa? Mereka dari sejak anak-anak udah diajarkan bagaimana memecahkan masalah. Tanah yang tidak subur bagaimana bisa ditanamin. Gitu. Bagaimana menangkap potensi lingkungan yang ada di sekitar. Ini yang jadi menarik, Pak, terkait yang tadi tuh, selain anak didiknya jadi lebih mencintai lingkungan kan, Pak, mencintai lingkungan. Orang tuanya juga jadi ikut-ikutan senang bercocok tanam, Pak. Saya, ponakan saya dulu juga dikasih tugas untuk menanam padi. Akhirnya setelah menanam padi, suruh menanam sayur-sayuran lah. Akhirnya di rumah saya juga, di halaman rumah hijau, Pak, sekarang. Ya, itu memang orientasi kita. Kalau kita ingin menyelamatkan masa depan bumi ini, ya anak-anak harus mencintai lingkungannya. Setuju, Pak. Gitu. Jangan sampai ini anak Indonesia itu suburnya bukan main. Jangan sampai anak-anak tidak mengenali potensi lingkungannya. Betul. Tidak mengenali dirinya. Sekarang coba bayangkan, anak-anak kita ke depan itu diinginkan menjadi generasi emas tahun 2045 kan. Nah, kalau generasi emas itu dari sekarang tidak dipersiapkan, tidak akan pernah menjadi generasi emas. Hari ini anak-anak makan sembarangan, segala macam diminum, segala macam dimakan, yang mengerikan itu dimakan kan. Sementara apa yang dia makan itu akan menjadi darah, akan mempengaruhi cara berpikirnya, akan mempengaruhi tingkat emosinya. Kalau itu tidak dirubah dari sekarang, maka jangan harap generasi emas akan lahir, karena nggak akan kuat, nggak akan sehat, segala macam dimakan. Sehingga apa, kita ingin mengembalikan itu, anak-anak kenal lagi dengan makanan yang harus dikonsumsi, tidak mengkonsumsi makanan secara sembarangan. Kita harus mengenalkan anak-anak pada tanaman-tanaman yang ada di lingkungannya. Mengenalkan lagi sereh itu apa, manfaatnya itu apa. Jangan sampai anak-anak sereh tahu, ada pohon sereh nggak tahu. Dia pergi ke kafe, ketika masuk ke kafe dia pesennya lemongrass, padahal lemongrass itu minuman sereh. Dan ia beli 25.000 satu gelas gitu, dan padahal itu sehat. Belum lagi yang lain-lain. Saya pergi ke kafe itu, saya ada healthy juice, ini minuman sehat. Saya ini kok pakcoy, nanas, kemudian madu. Loh, itu kan makanan yang kita bisa bikin di rumah-rumah, bisa ditanam oleh anak-anak di rumahnya sebagai minuman sehat. Tidak lagi harus ia beli makanan kemasan yang nggak sehat itu. Nah, itu pas saya praktekkan. Kalau bapak-bapak lihat, ini halaman saya ini penuh dengan sayuran yang saya jus setiap pagi. Saya tanam sendiri, saya pupuk sendiri tanpa pestisida. Nah, ini kan harus digerakkan oleh semua sekolah untuk mendidik anak-anaknya agar mengkonsumsi makanan yang sehat, minuman yang sehat. Kemudian baru kita berbicara tentang generasi emas. Diisi pikirannya dengan rekayasa pembelajaran yang benar gitu. Jadi meskipun nanti terjun ke bidang industri pun, membuat industrinya sehat, Pak, hijau, tidak merusak lingkungan. Iya, karena anak-anak kita tidak kenal dengan lingkungannya, tidak kenal dengan dirinya, apapun dimakan oleh dia. Berarti dia nggak kenal dengan dirinya. Karena dia tidak kenal lingkungannya, tidak kenal tanah, air, dan lingkungannya, maka apa yang terjadi? Anak-anak kita tamat sekolah, ada tanah di gunungnya diambil batunya, pohon-pohonan yang begitu hebat dibaban kan. Akhirnya kerusakan. Sehingga ya pendidikan lagi-lagi tidak bisa
memberikan kontribusi yang baik untuk peradaban kemanusiaan kalau seperti itu. Nah, apa pendidikan yang saya yang tatanan dibalikkan yang saya tawarkan ini adalah upaya apa? Upaya untuk apa? Upaya untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim, climate change gitu. Luar biasa kalau konsepnya. Terus ini Pak, 7 poin artikan apa? Istimewa. Itu saya kalau lewati ke depan dinas pendidikan itu 7 poin artikan istimewa teh apa itu teh Pak itu? Ya. 7 poin artikan istimewa. Nah, kita kan punya apa? Kebijakan karakter ya. Kebijakan pendidikan karakter. Nah, kebijakan pendidikan karakter itu di Purwakarta itu ada 5 program. 1, 7 poin artikan istimewa. Kedua, pendidikan anti korupsi. Ketiga, tatanan dibalikkan. Keempat, sekolah ramah anak. Dan kelimanya adalah pendidikan keagamaan, pendalaman kitab-kitab. Nah, ini secara simultan dilaksanakan di Purwakarta. 7 poin artikan 5 tahun lalu kita terapkan, di mana ada Senin Ajeng Nusantara, Selasa Mapabuana, Rabu Mana di Sunda, Kemis Nyanding Wawangi, Jumat Nyuci Kendiri, Sabtu Minggu betah di Ima. Nah, ini 5 tahun yang lalu dilaksanakan oleh Bupati kita Pak Dedi. Beliau turun tahun 2020 mendapat apresiasi dari kementerian. Kita itu 5 kabupaten di antara 500 kabupaten kota se-Indonesia yang diapresiasi oleh kementerian sebagai kabupaten atau dinas pendidikan cerdas berkarakter yang melaksanakan pendidikan dengan karakter. Kita bangga, kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Ternyata kita mendapat apresiasi. Nah, ini apa? Senin Ajeng Nusantara itu upaya kita untuk menanamkan nasionalisme kepada anak-anak sekolah yang ada di Purwakarta. Bagaimana dia mempunyai jiwa patriotisme, cinta tanah air gitu ya. Selasa Mapabuana adalah upaya kita untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak Purwakarta dalam menghadapi globalisasi. Anak-anak harus belajar IT, belajar bahasa Inggris. Rebo Manuh di Sunda. Nah, ini bagaimana upaya kita untuk tetap mengenalkan anak-anak Purwakarta kepada tradisi nilai-nilai luhur kesundaan karena kita ada hidup di Jawa Barat. Kemis Nyanding Wawangi adalah upaya kita menanamkan estetika dan rasa, kemudian kepedulian sosial terhadap anak-anak. Nah, hari Kemis ini kita anak-anak diminta ngumpulin beras perelek untuk dibagikan ke teman-temannya yang nggak punya, ke lingkungan masyarakatnya. Itu 1 minggu 16 ton itu. 16 ton Pak. 16 ton kalau dikumpulkan ya, di datanya saya masukin input itu 16 ton. Bayangkan 16 ton sekarang harga beras berapa? 10.000. Berapa kita menyelesaikan kemiskinan di Purwakarta setiap minggu. Dan itu dibagikan ke anak-anak yatim di sekolah itu. Anak-anak yang membagikan. Masih ada sisanya dibagikan ke tetangga-tetangga sekolah yang jompo. Kan luar biasa. Kemudian Jumat Nyuci Kendiri. Nah, bisa dilihat di Purwakarta kalau hari Jumat kayak di pesantren dan sekolah negerinya. Anak-anaknya pakai peci, pakai rokok, pakai sarung, baca Asmaul Husna, tausiah segala macam. Sehingga ini dilakukan oleh saya untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak SD tidak ketinggalan jauh dengan anak-anak yang sekolah di MI, agar yang sekolah di SMP tidak jauh ketinggalan jauh dengan yang sekolah di MTS. Gitu kan, ketika tamat sekolah, anak-anak tamat sekolah, tamat SD, tamat MI, kan di masyarakat mah tidak dibeda-bedakan. Pokoknya Ahman kamu harus bisa sholat, harus bisa ngaji, harus bisa baca Al-Quran. Bisa ngajawab Kan gitu ya? Iya nggak? Oh, saya mah lulusan SD, kan nggak gitu ya? Iya, sehingga apa? Mereka dituntut sama di masyarakat mah. Sehingga apa? Sekolah wajib mengajarkan itu. Nah, saya itu ingin menyamakan. Kalau tidak bisa sama, ya minimal tidak ketinggalan jauh. Iya, betul. Kalau anak-anak MI bisa hafalan 30 juz, anak-anak SD juga bisa hafalan juz ke-30 maksudnya. 30 juz mah hese. Juz ke-30 misalnya, anak-anak SD juga harus bisa. Anak MI bisa Asmaul Husna, anak-anak SD juga harus bisa. Di mana itu belajar? Jumaah Nyuci Kendiri, karena kalau kita mengandalkan pendidikan agama, jamnya sedikit terbatas. Iya, betul, Pak. Sabtu Minggu betah di imah.
Nah, kita ingin memfungsikan keluarga itu sebagai pilar utama pendidikan. Orang tua harus punya tanggung jawab menanamkan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Komunikasi antara anak, orang tua, dan keluarga yang lain harus terjalin dengan baik pada hari Sabtu dan Minggu. Biar apa? Tumbuh kasih sayang di antara mereka. Jangan sampai anak-anak merasa tidak disayangi oleh orang tuanya, jauh komunikasi dengan orang tuanya, sehingga apa yang terjadi? Tidak ada ikatan emosional, cinta kasih antar keluarga. Pada akhirnya apa? Pecah itu nanti kepribadiannya. Setuju, berarti sejalan dengan apa yang kemarin juga kita ketemu sama bidang kepemudaan Pak Ahmad Arif ya. Dia juga mengingatkan kita tentang pentingnya peran keluarga gitu. Kemarin kita bawa ini Pak, anak-anak komunitas motor yang lagi rame, PC, Monreker, dan kebetulan kemarin beli gas ya. Meskipun banyak itu dibawa sama kita ke dinas kepemudaan, ya kita juga sama-sama mencari cara. Tapi itu pun kan tidak lepas Pak. Artinya di dalam komunitas tersebut juga ada pelajar. Pak. Nah, untuk menyadarkan mereka ini supaya tidak berbuat negatif di lingkungan pendidikan kayak gimana sih Pak? Ya sebenarnya itu kan karena anak-anak pertama menjadi seperti itu, dia tidak mengenali dirinya. Kemudian kadang-kala perhatian dari orang tuanya terhadap anak-anak ini kurang, gitu ya. Kemudian juga lingkungan kadang-kala mendukung anak-anak melihat anaknya ini bergaul sama siapa, tidak diarahkan harus seperti apa, sehingga anak ya kayak tanaman di hutan, kalau tidak dirawat kan ya tumbuh semaunya liar kemana-mana gitu ya. Kalau ada tanaman tumbuh itu, kalau nggak kita pelihara itu kan kemana-mana tuh cabangnya tuh. Gitu. Terus kemarin lagi ada yang menarik, saya baca headline Jabar Pak, berita Bapak didatengin KPK, saya kaget. Itu ada apa Pak sebetulnya? Ya itu tadi kan salah satu program pendidikan karakter di kita itu adalah pendidikan anti korupsi. Anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Jadi tadi saya sebutkan 1 perhatikan istimewa, 2 pendidikan anti korupsi, sekolah ramah anak, kemudian tentara yang diperhatikan, dan itu pendidikan keagamaan. Nah, di kita itu udah ada yang namanya pendidikan anti korupsi, dan kita menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menjadi pelopor pendidikan anti korupsi dengan Kota Bogor. Kota Bogor itu udah bagus sama kita se-Jawa Barat, sehingga ini dijadikan percontohan lah gitu. Bahkan saya waktu itu diminta untuk testimoni gimana di Purwakarta. Ya udah saya laksanakan dengan baik, mulai dari payung hukum, peraturan bupati, sekarang lagi digodok menjadi perda, udah disosialisasikan ke guru-guru, bahkan sudah ada praktek baik di sekolah-sekolah. Gitu. Nah ini diapresiasi oleh KPK. Ya kita udah bukti-bukti kita udah dibawa ke sana untuk dinilai sama mereka. Ya alhamdulillah lah, kalau kita mempunyai inovasi itu ya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar ini bisa dipanen oleh semuanya. Betul. Bisa dipanen oleh semuanya gitu ya. Dipanen oleh semuanya itu anak-anak panen karakter, panen tingkah laku, dan kita juga memanen kebahagiaan karena anak-anak kita bisa lebih baik gitu. Pak, dari balik lagi ke masalah strategi penanganan COVID, di Disdik ini punya klinik BDR. Belajar dari rumah itu seperti apa Pak konsepnya? Ya, nah BDR itu kan salah satu upaya kita untuk menjamin sebagai sebuah tempat pengaduan dari masyarakat, dari anak-anak, dari guru-guru apabila dalam belajar dari rumah itu mengalami kendala, mengalami masalah. Jadi dia bisa mengadukan, berkeluh kesah terhadap klinik BDR. Nanti oleh klinik BDR diklasifikasikan ini masalahnya masalah IT, masalah psikologi, masalah apa, masalah kejenuhan belajar, sehingga dari situ nanti dicarikan solusinya. Kita udah kolaborasi dengan para guru bimbingan konseling, para pengawas gitu. Kalau ada masyarakat yang mengalami misalnya anak saya tidak mau belajar, itu nanti bisa didatangi oleh guru BK. Atau tidak bisa menggunakan IT, bisa ditanya oleh tim IT.
Atau ini anak saya tidak pernah belajar, gurunya tidak pernah memberikan pelajaran. Nah, itu nanti kita datangin juga. Gurunya. Apa masalahnya gurunya tidak memberikan pelajaran? Apakah males atau sakit atau apa? Gitu. Ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa layanan pembelajaran ini tidak mengalami masalah. Gitu. Artinya kan kalau sekarang konteksnya tidak hanya guru yang mengajar, tapi kadang-kadang orang tua yang juga ngeluh, Pak. Jadi dikasih tugas malah emaknya cerita yang bikin tugas ini gimana sih, kapan sih Purwakarta mau mulai belajar tatap muka gitu. Karena kan di berita juga Nadiem Makarim Mendikbud Pak Nadiem itu sempat punya rencana di bulan April gitu ya, untuk Juli. Ya di bulan Juli untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Itu terkait juga dengan apa yang tadi Bapak bilang, pendidikan ramah anak, karena Pak Nadiem juga khawatir banyak kekerasan terhadap anak ketika nanti kelamaan di rumah. Mungkin ibunya kesal kan, jangan tugas budak gitu. Itu gimana Pak? Ya, kita memang lagi merencanakan ya, kita nunggu vaksinasi untuk tenaga pendidikan beres. Nanti kita juga merencanakan akan buka secara bertahap. Kecamatan Sukasari, Manis, dan Kirapedes akan kita jadikan kecamatan yang lebih dulu buka. Nanti kita simulasikan. Jadi secara kesiapan kita udah siap sebenarnya. Udah siap, SOP-nya sudah kita bikin, sarana prasarananya udah kita siapkan, cepat cuci tangan, segala macam. Alat pemantaunya juga udah kita siapkan gitu. Tinggal bagaimana izin dari kepala daerah saja. Kalau izin kepala daerah memungkinkan kita buka. Tapi kan kepala daerah mempunyai pertimbangan lain sebagai penguasa wilayah ya, pengendali COVID di daerahnya. Kita udah akan upayakan itu, udah kita rancang lah gitu. Berarti guru-guru kita juga sudah divaksin Pak sekarang? Kita baru 1.800 orang guru dari 8.200. Jadi masih banyak. Dan yang kita mau minta alokasi diprioritaskan itu untuk 3 kecamatan yang mau buka, Sukasari, Manis, Kirapedes. Mudah-mudahan lancar semua lah ya. Insya Allah. Itu semua jadi pertanyaan orang tua di rumah, ini kapan gitu kan. Setidaknya kalau orang tua di rumah itu bukan tidak bisa mendidik anak, mungkin konsep asuh di sekolahnya itu yang hilang itu kepada anak-anak Pak. Itu kan juga penting Pak ya, konsep asuh kepada anak gitu. Iya. Ya, karena kan sesungguhnya pendidikan itu kan ngasuh. Iya. Ngemong kalau kata Ki Hajar Dewantara itu. Jadi kan ngemong, ngasuh gitu. Sehingga memang bukan hanya di rumah, di sekolah juga guru-guru harus mempunyai pendekatan ngasuh itu, ngemong gitu. Terus sedikit mengurusi lagi strategi kemandirian pangan Pak. Itu kan jadi tugas salah satu dinas di luar Disdik mungkin Pak, tapi kenapa Disdik berani nih berinovasi untuk bikin strategi tersebut di dinas pendidikan? Ya, karena persoalan pangan itu kan persoalan pendidikan. Bagaimana kita akan membuat pangan itu mandiri, masyarakat itu menyadari, itu persoalan pendidikan. Jadi harus ditanamkan dalam diri anak-anak kita bahwa kita sebagai negara kaya raya seperti ini itu harus tertanam dalam pengetahuan, hati, dan keterampilannya itu bagaimana membuat diri mereka itu berarti untuk menghadirkan pangan di sekitarnya, memahami bahwa tanaman, bahwa tanah yang ada di sekitar rumahnya, sekitar sekolahnya itu bisa produktif menghasilkan makanan untuk dirinya. Apalagi tanah yang luas di luar sana gitu. Artinya lebih ke proses penyadaran. Dari hal-hal yang kecil, anak-anak sudah harus dididik bahwa sejengkal tanah, semeter tanah di halaman rumahnya itu memiliki arti buat konsumsi sehari-hari buat dirinya. Minimal punya dapur dapur produktif di rumah sendiri gitu kan. Iya, kalau hanya cabai aja mah tuh melak aja di pot. Iya. Kenapa harus beli? Mahal cabai. Mahal lagi kan. Udah gajinya sedikit, honorer gitu kan, untuk beli cabainya mahal habis. Padahal ini bukan hanya untuk gerakan anak-anak, untuk para kepala sekolah dan guru-gurunya agar mereka sadar dari sekarang.
sekarang beli 8.000 aya 20 sikil. Kayaknya aslinya Itu. rumah tangga mah karena Lebih mahal dari beras. lebih mahal dari beras luar biasa. Jadi di tanah tanpa ada kesadaran itu sampai kapanpun tanah yang luasnya akan menjadi perumahan. Iya, nggak akan berarti apa-apa. Rasanya sawah loba tapi asa Iya, nggak berarti apa. berasa itu. Saya itu udah kehabisan lahan nih untuk ditanami di sini. Udah habis saya itu. Ini kan dulu berangkal nih. Tempat berangkal saya sulap menjadi kebun sayur. Nah teman-teman kalau misalkan penasaran rumah Pak Purwanto ini emang betul-betul asri, banyak tanaman, enakin pokoknya. Jangan main ke sini nanti. Iya. Pak Kadis yang nggak ada rumah di sini mau ngapain? Tapi serius asri ini jadi bisa referensi buat rumah sih, adem, hijau, banyak bahan-bahan sayuran juga itu luar Ini biasa. semua tanamannya bisa dimakan di sini. Bisa dimakan di sini. Ada juga obat-obat Nah, kecuali itu tuh, itu nggak bisa tuh yang merah apa tanaman apa itu yang lagi ngetren tuh. Tanaman apa tuh yang Aglonema. Aglonema nggak bisa. Lu banyak teman ya. Sama itu tuh pohon apa pacira nggak bisa itu. Bonsai Yang juga nggak lain-lain. bisa ya. Bonsai. Ada bonsai. Mesti dialami bonsai kan. Iya. Nggak bisa itu mah hanya Iya. untuk dilihat oleh mata aja. Iya. Karena kita mendidik anak-anak itu mulai dari ngolah tanahnya sampai keluar panennya sampai pengolahannya, bikin salad, bikin minuman. Ini minuman-minumannya tuh contohnya. Minuman, salad, gitu, pasca panennya. Sehingga apa? Anak-anak di Purwakarta ke depan itu harus produktif. Mempunyai bikin salad bisa, bikin minuman bisa gitu. Saya ke restoran cepat saji Pak ceritanya. Beli minuman namanya keren, warnanya biru. Pas ya, daun telang Pak. Iya, itu bunga telang tuh. Iya. Kan anak-anak kita tidak tahu. Namanya bule itu. Bunga telang itu sama anak-anak kita dianggap itu mah hiasan. Iya. Padahal itu bisa dibikin tisen. Bisa jadi minuman yang berharga. Khasiatnya juga bagus Pak. Khasiatnya bagus. Segelas bisa sampai 15.000, di kafe yang enak tempatnya bisa sampai 25.000. Saya beli Pak daun telang gitu ya. Iya, bunga telang itu ada bunganya. Saya tanam. Saya punya bibitnya banyak. Ya luar biasa juga. Oh iya di berita kemarin saya baca lihat di TV deh Pak. Diprediksi tahun 2065 di Indonesia nggak akan ada yang mau tani Pak. Katanya seperti itu. Berarti ini kan menjadi langkah upaya dinas pendidikan juga bahwasanya pentingnya untuk menjadi seorang petani itu sebetulnya artinya tinggi ya Pak ya? Ya, karena bertani di kita dianggap bercocok tanam di sawah, kotor-kotoran kayak gitu sih ya. Padahal bertani itu bagaimana kita memanfaatkan lahan kita itu menjadi produktif, bisa dikejar oleh banyak orang. Kalau nggak salah petani itu penjaga tatanan negara Indonesia. Iya. Maka kata Soekarno itu luar biasa. Insinyur Soekarno. Oke Pak, terakhir nih jargon Purwakarta istimewa apa di mata Bapak Purwakarta? Ya, Purwakarta itu harus menjadi daerah di mana pemerintahnya bisa mengistimewakan masyarakatnya. Istimewa pelayanan kesehatannya, pelayanan pendidikannya. Saya sebagai dinas pendidikan harus bisa memberikan pelayanan pendidikan yang istimewa terhadap masyarakat Purwakarta. Itu dia teman-teman, kita diskusi malam ini menarik dengan Pak Dr. Haji Purwanto MPD Kapolda. Oke baik pemirsa, tadi diskusi kita sangat menarik. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita juga asing ya sama yang tadi apa yang dibilang sama Pak Kadis terkait banyak katanya pemanfaatan dari tumbuhan-tumbuhan yang dibikin jadi minuman. Nah, sekarang kita lagi ada di rumah produksinya Pak Kadis. Ini namanya minuman apa tadi? Ya itulah intinya mah. Minuman olahan yang emang Biokompon nih, ada biokompon. dari tumbuhan-tumbuhan yang ada. Fresh milk kefir men. Cuka apel bikin sendiri ya.
Jadi probiotik di dalam perut kita itu berkurang. Apalagi kalau kita sakit, kita minum antibiotik. Antibiotik itu kan ngebunuh bakteri. Nah, sayangnya antibiotik ini bukan cuma ngebunuh bakteri yang jahat aja, tapi termasuk semua bakteri baik yang disebut probiotik. Jadi kalau ngomongin bakteri di dalam perut manusia itu ada 3 jenis. Ada bakteri baik, bakteri jahat, sama bakteri abstain. Abstain ini yang nggak jelas pendiriannya. Kalau terlalu banyak bakteri baik dia jadi baik, kalau terlalu banyak bakteri jahat dia jadi jahat. Kayak gitu. Nah, ini tuh banyak jenisnya. Ini ada kefir. Kefir ini bahan dasarnya susu. Susu apa itu? Susu dari susu sapi.